Halo teman-teman, perkenalkan saya Tessa. Di sini saya mau sharing sedikit tentang hal-hal dasar dari manajemen biaya proyek. Materi ini saya susun berdasarkan pengalaman selama terjun di dunia konstruksi, khususnya sebagai estimator, quantity surveyor, dan juga cost controller. Harapannya, pengalaman saya sebagai praktisi ini bisa bantu teman-teman untuk kenal lebih dekat sama bidang ini. Jadi, apa yang teman-teman dapat di bangku kuliah bisa semakin lengkap dan mungkin bisa jadi bekal tambahan juga untuk ke depannya. Dan kalau teman-teman punya rencana buat berkarya di bidang ini, semoga materi ini bisa kasih gambaran tentang kemampuan apa aja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, jadi kalau kita ngomongin manajemen biaya proyek, sebenarnya intinya ada tiga hal utama, yaitu estimating, budgeting, dan controlling. Yang pertama, estimating itu adalah proses kita merencanakan atau memperkirakan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk proyek, berdasarkan gambar dan spesifikasi awal. Nah, setelah itu masuk ke budgeting, yaitu gimana caranya kita mengelompokkan dan mengalokasikan anggaran yang sudah kita estimasikan tadi. Terakhir itu ada controlling. Ini penting banget karena di sini kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa biaya yang kita keluarkan tetap sesuai dengan rencana awal. Tiga proses ini saling terhubung dan membentuk satu sistem pengelolaan biaya yang utuh untuk memastikan proyek berjalan efisien dan tidak over budget. Kita akan bahas nih apa aja sih yang termasuk ke dalam manajemen biaya di setiap fase kegiatan pelaksanaan proyek, mulai dari tahap awal atau fase inisiasi sampai tahap akhir, yaitu fase pemeliharaan. Nah, fase pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan pasca konstruksi yang jadi bagian dari tanggung jawab kontraktor setelah proyek selesai dilaksanakan. Kegiatan proyek biasanya dimulai dari sebuah gagasan atau inisiasi dari owner terkait kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang, bisa berupa bangunan residensial, industrial, komersial, atau infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Di tahap inisiasi ini, manajemen biaya yang dilakukan biasanya berupa estimasi global, berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan, dan dihitung dalam satuan meter persegi. Misalnya aja, owner berencana membangun gedung kantor dengan total luas bangunan 10.000 meter persegi. Nah, berapa asumsi harga per meter perseginya? Data ini itu kita bisa ambil dari proyek-proyek sebelumnya yang serupa. Misalnya, ada bangunan sejenis yang dulu pernah dibangun dengan harga sekitar 10 juta per meter persegi. Jadi, biayanya itu estimasinya adalah 10 meter persegi dikalikan 10 juta rupiah, jadi totalnya adalah 100 miliar rupiah. Tapi perlu diingat bahwa data historis itu berasal dari proyek masa lalu. Maka dari itu perlu ada penyesuaian, misalnya karena faktor eskalasi harga. Dalam contoh ini, owner menambahkan sekitar 25% dari total biaya awal sebagai bentuk antisipasi. Tambahan ini juga mempertimbangkan bahwa estimasi di tahap ini masih sangat kasar dan belum rinci. Lalu aspek biaya atau finansial ditambah dengan faktor pendukung lainnya seperti teknis, legalitas, itu akan dianalisis lebih lanjut dalam proses studi kelayakan. Di kasus yang kita bahas ini, kita anggap aja hasil studi kelayakan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak menyepakati bahwa anggaran awal proyek ditetapkan sebesar 125 miliar. Selanjutnya, kita masuk ke tahap perencanaan proyek. Di tahap ini, biasanya owner akan nunjuk beberapa konsultan buat bantu proses perencanaan sebelum pelaksanaan dimulai. Ada konsultan perencana yang pasti udah familiar ya, yang tugas utamanya ngerancang bangunan. Hasil akhirnya biasanya berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, plus dokumen spesifikasi teknis yang ngejelasin detail soal material dan metode kerja yang disyaratkan. Lalu ada konsultan QS atau quantity surveyor. Nah, mereka ini yang ngurusin kontrak antara owner sama kontraktor. Tapi kalau di proyek tertentu nggak ada konsultan QS, biasanya tanggung jawab soal biaya dan kontraktual ini bakal dihandle sama konsultan perencana. Terus ada lagi konsultan MK atau manajemen konstruksi. Mereka mewakili owner, tugasnya nge-review semua dokumen, ngawasin proses pelaksanaan, dan nge-manage jalannya proyek dari awal sampai akhir. Nah, sekarang pertanyaannya, kegiatan manajemen biaya di tahap
perencanaan itu ngapain aja? Eh, ada yang namanya preliminary design atau perancangan awal. Di tahap ini, konsep desain bangunan mulai dimatangkan, seperti tata letak ruangannya gimana, terus tampilan fasadnya, posisi elemen strukturalnya, kayak kolom, balok, terus ada rencana jalur pipanya gimana, listrik, dan lain sebagainya. Disinilah value engineering punya peran penting. Value engineering ini adalah salah satu kegiatan manajemen biaya yang ideal dilakukan pas preliminary design. Contoh kegiatannya kayak gini. Misalnya kita bandingkan biaya pekerjaan dinding per meter persegi. Kalau pakai material A dibandingkan dengan material B. Tapi syaratnya value engineering itu meskipun beda material tapi nggak boleh merubah fungsi bangunannya. Nah, dari perbandingan ini kita bisa nilai metode dan biayanya gimana, mana yang lebih efisien. Evaluasi ini tuh penting banget buat dapat hasil desain yang optimal. Terus bisa bantu tahap desain agar tetap sesuai arahan dan nggak keluar dari anggaran yang udah disusun. Contoh hasil estimasinya tuh biasanya masih global, tapi udah lebih terurai berdasarkan komponen, kayak pekerjaan strukturnya berapa rupiah per meter persegi gitu, pekerjaan dindingnya berapa, lantai, plafon, dan sebagainya. Nah, kalau preliminary design udah fix dan udah disetujui nih sama owner, desainnya itu bisa dilanjutkan ke tahap detail. Nah, hasil dari detail engineering design atau DED ini akan berupa gambar tender dan spesifikasi teknis. Gambar dan spek udah fix, dan disinilah RAB atau rencana anggaran biaya dibuat. RAB ini adalah estimasi biaya yang detail dan lengkap, tingkat akurasinya juga lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelum-sebelumnya. Dan walaupun udah masuk di tahap ini, value engineering juga tetap masih bisa dilakukan. Oke, kita bahas sedikit soal komponen bangunan gedung. Sebagai lulusan teknik sipil, waktu kuliah biasanya kita lebih banyak fokus ke pekerjaan struktur. Jadi nggak heran kalau informasi soal komponen arsitektur itu, terutama MEP, nggak terlalu banyak kita dapat. Padahal di setiap proyek gedung, mulai dari rumah sederhana sampai high-rise building, item struktur, arsitektur, dan MEP itu selalu jalan beriringan. Nah, makanya buat teman-teman, minimal selain struktur, penting juga buat paham item arsitektural. Biasanya kalau proyek udah kompleks, pekerjaan MEP bakal ditangani sama lulusan yang lebih spesifik kayak teknik elektro atau listrik. Sedangkan struktur dan arsitektur tetap dipegang oleh anak teknik sipil. Kecuali kalau teman-teman kerja di bagian perencanaan ya, biasanya cuma ngurusin struktur aja tanpa ngurus bagian arsitekturalnya. Sekarang kita bahas satu persatu gimana sih proses estimasi biaya di tahap engineering detail yang dilakukan oleh konsultan QS atau kita kenal juga dengan proses pembuatan RAB. Nah, pertama-tama penting banget buat membedakan antara proyek pemerintah dan swasta. Kalau proyeknya milik pemerintah, keabsahan dokumen itu jadi perhatian utama. Soalnya nyangkut eh, mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Makanya penyusunan RAB harus benar-benar mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya harga satuan pekerjaan atau AHSP, itu kita wajib pakai acuan dari Permen PU. Lain ceritanya kalau proyeknya milik swasta. AHSP Permen PU itu memang sering dijadikan referensi, tapi bukan jadi aturan yang wajib diikuti. Buat swasta yang penting eh, adalah harga yang kompetitif. Jadi format dan cara penyusunan AHSP-nya bisa lebih fleksibel, nggak harus terpaku pada regulasi yang baku. Selanjutnya, kita juga perlu tahu dulu nih, apa jenis bangunannya. Bangunan gedung biasanya punya metode kerja yang lebih tipikal dan berulang, beda halnya sama proyek jalan atau jembatan yang pelaksanaannya jauh lebih variatif dan kompleks. Nah, perbedaan karakter pelaksanaan ini menyebabkan pendekatan dalam analisa harga satuan juga akan berbeda. Teman-teman bisa lihat perbedaan ini di acuan resmi. Untuk proyek gedung, kita mengacu pada Permen PU Cipta Karya, sedangkan untuk proyek jalan jembatan acuannya dari Bina Marga. Terus apa aja sih data yang kita butuhin buat nyusun RAB? Pertama tentu aja data proyek, gambar tender, dan spesifikasi teknis.
Dua dokumen ini disiapkan oleh konsultan perencana dan jadi acuan utama kita dalam menyusun anggaran. Lalu penting juga untuk update aturan yang berlaku, khususnya soal analisa harga satuan pekerjaan. Gunakan dokumen analisa tersebut eh, yang terbaru dari Permen PU sebagai acuan, terutama kalau proyeknya milik pemerintahan. Selain itu, kita juga butuh data upah yang kita bisa lihat dari data UMR atau UMP, provinsi atau kota tempat proyek berjalan. Kemudian kalau untuk harga bahan dan alat, kita bisa dapatkan dari hasil survei langsung ke supplier atau toko bangunan, atau bahkan dari platform e-commerce. Nah, lebih efisien, teman-teman juga bisa pakai jurnal HSBBKI. Di jurnal ini sudah terangkum harga dasar upah, material, dan alat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita bisa dapat semua data dasar itu dalam satu referensi. Nah, kalau ngomongin dokumen RAB, sebenarnya ada beberapa komponen utama yang biasanya udah jadi satu paket. Tapi karena ini udah umum dan teman-teman pasti udah familiar, seperti rekap, BOQ, AHSP, dan seterusnya, jadi bagian ini nggak akan saya jelaskan lagi, biar kita bisa langsung lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih teknis. Jadi komponen yang harus kita buat supaya bisa menyusun RAB itu sebenarnya sederhana banget. Kita perlu yang pertama itu menjabarkan uraian pekerjaan dengan jelas, kemudian menentukan volume pekerjaan, terus nyusun analisa harga satuan, dan kita akan dapat nilai total RAB dari pengalian volume dan harga satuan. Nah, ini kelihatan mudah terus simpel gitu ya. Saya ulangi lagi, ada tiga komponen utama: penjabaran uraian pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang penting, yaitu pressure point atau kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi saat menyusun RAB, biar kita bisa hindari dan hasilnya lebih akurat. Yang pertama itu, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah item pekerjaan yang nggak terdefinisi dengan jelas. Harus ada kesinambungan yang kuat gitu ya antara item pekerjaan RAB, spesifikasi teknis, dan gambar kerja. Teman-teman jangan cuma nulis nama pekerjaannya aja, tapi tambahkan juga informasi tambahan yang penting. Misalnya ukuran dan spesifikasi materialnya apa. Ini supaya nggak ada kebingungan dan pertanyaan kayak item pekerjaan itu sebenarnya buat apa ya? Atau ini bagian mana di gambar? Atau malah materialnya apa sih yang dipakai? Yang kedua, sering juga item pekerjaan terlewat dan nggak masuk perhitungan. Biasanya ini karena kurang paham soal item pekerjaan, atau misalnya salah tafsir gambar, atau belum paham teknis pelaksanaan di lapangan. Selain itu, jangan cuma fokus ke pekerjaan utama atau biaya yang langsung, tapi juga teman-teman perlu perhatikan biaya tidak langsung. Contoh biaya tidak langsung itu misalnya site management, mop the mop. Nah, mop the mop pun teman-teman perlu tahu jenis alat berat apa aja yang digunakan. Jadi semua alat berat dihitung mop the mopnya. Yang ketiga, akurasi volume sering jadi masalah juga, baik itu under atau over. Kalau perhitungan volume salah, apalagi dalam jumlah besar, bisa bikin kerugian yang signifikan baik buat owner maupun buat kontraktor. Jadi penting banget buat pastikan volume dihitung dengan teliti dan sesuai gambar. Poin 4, koefisien pada analisa harga satuan kadang nggak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Walaupun AHS sudah tersedia sesuai Permen PU, kadang ada item yang nggak ada di sana. Nah, disinilah peran estimator atau QS harus bikin AHS secara mandiri. Terutama bagi kontraktor, baik itu ada apa enggak di Permen PU, teman-teman kontraktor perlu bikin sendiri. Em, jadi AHS-nya disesuaikan sama keadaan di lapangan supaya perhitungan RAB maupun RAP-nya itu lebih akurat. Selain itu, metode kerja sangat mempengaruhi perhitungan AHS, terutama koefisien produktivitas tenaga kerja yang tergantung pada alat yang dipakai. Misalnya, kalau pakai alat berat, koefisien upah itu bisa turun. Kenapa? Karena produktivitas pekerjanya naik. Sebaliknya, kalau pakai alat kerja ringan, koefisien upahnya naik karena produktivitasnya turun. Upah juga dipengaruhi oleh besarnya volume pekerjaan. Misalnya, upahnya bisa tinggi kalau volumenya kecil. Sebaliknya, kalau volumenya besar, bisa menurunkan harga upah. Poin 5, itu harga dasarnya jangan ngasal. Untuk hasil yang maksimal itu teman-teman lakukan survei langsung harga-harga di sekitar lokasi proyek. Nah, kalau misalnya ada barang yang diasumsikan pengadaannya jauh dari lokasi proyek,
maka jangan lupa tambahkan biaya ongkos kirim. Poin 6, format juga penting banget, jadi jangan disepelekan. Kadang kita nemu BOQ-nya itu nggak runut, kemudian AHS-nya berantakan, perhitungan volumenya juga nggak jelas, susah buat diperiksa perhitungannya dari mana, atau ada dokumen yang nggak lengkap. Nah, kalau udah kayak gini, hasil kerja kita jadi kelihatan kurang rapi dan kesannya nggak profesional. Nah, satu lagi tantangan yang sering kita hadapi itu adalah waktu yang terbatas. Jadi kita dituntut kerja cepat, tapi tetap harus akurat. Artinya kita nggak bisa asal-asalan, tapi harus detail meskipun dikejar sama deadline. Sebelumnya sudah sempat kita bahas ya, di tahap perencanaan ini dokumen yang dihasilkan itu ada gambar, terus ada spesifikasi teknis, ada RAB, ada draft perjanjian kontrak antara owner dan calon kontraktor. Gambar dan spesifikasi teknis itu oleh konsultan perencana, sedangkan RAB dan draft kontrak itu oleh konsultan QS. Nah, setelah dokumen-dokumen ini udah lengkap, baru deh masuk ke tahap pengadaan atau proses tender. Di tahap ini, proyek akan diumumkan ke publik bahwa akan dibangun sebuah proyek gedung kantor, lokasinya di mana, rencana durasi pelaksanaannya berapa lama, dan dilampiri juga dokumen-dokumen pendukung seperti gambar, spesifikasi teknis, BOQ, dan draft kontrak. Nah, BOQ yang dimaksud di dokumen tender ini untuk kontraktor, sebenarnya sama aja kayak RAB yang sebelumnya udah disusun oleh konsultan QS, tapi harga satuannya dikosongkan. Uraian pekerjaan sama volumenya tetap ada, tapi harganya itu dirahasiakan. Nah, nanti para calon kontraktor akan mengisi harga mereka masing-masing di dokumen BOQ-nya. Harga satuan masing-masing item pekerjaan itu memang rahasia, tapi owner punya pilihan apakah nilai anggaran RAB-nya akan dipublikasikan atau tidak. Pada kasus ini, kita asumsikan saja bahwa, owner tidak mempublikasikan, nilai anggarannya. Di proses tender ini biasanya juga diumumkan sampai kapan batas waktu atau deadline pengisian RAB penawaran dari para calon kontraktor. Waktu yang dikasih itu biasanya nggak lama, umumnya cuma sekitar 3 sampai 7 hari aja. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang kontraktor ya. Apa aja sih yang harus mereka siapkan untuk bikin dokumen penawaran tender? Pertama, kontraktor akan diminta untuk nyusun metode pelaksanaan dan jadwal kerja secara detail, misalnya dalam bentuk kurva S atau Gantt chart. Nah, bagian ini biasanya dikerjakan oleh tim Method and Planning Engineer. Sementara itu, ada juga estimator akan menghitung perkiraan biayanya. Bedanya sama konsultan QS, estimator dari pihak kontraktor ini bakal nyusun dua dokumen sekaligus, yaitu RAP untuk internal dan RAB untuk penawaran. Lalu ada tim procurement yang bantu nyari harga-harga dasar dari vendor, biasanya biar estimasinya makin akurat. Dan nggak ketinggalan bagian administrasi juga punya peran penting, mereka yang nyusun dokumen persyaratan kayak data tenaga ahli, company profile, dan dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh panitia tender. Estimator di kontraktor juga kadang dibagi jadi dua bagian. Ada yang fokus hitung volume pekerjaan dan ada juga yang ngurusin harga. Nah, dalam dokumen tender dari owner, biasanya volume pekerjaan itu udah disediain kan ya. Jadi kontraktor tinggal ngisi harga aja. Tapi bukan berarti tinggal terima beres. Kontraktor itu tetap diwajibkan untuk ngecek lagi volume yang ada, bener apa enggak datanya gitu. Ada item yang kelewat atau enggak, udah lengkap atau belum. Apalagi kalau jenis kontraknya itu lump sum, kalau nggak ada sanggahan atau pertanyaan lanjutan dari kontraktor soal BOQ yang dikasih, artinya kontraktor dianggap setuju sama volume yang tersedia. Artinya lagi bahwa semua resiko harus ditanggung kontraktor kalau nanti ternyata ada item yang kelewat atau volumenya salah hitung. Nah, karena waktu untuk nyiapin dokumen penawaran ini biasanya mepet, idealnya memang tim estimator itu dibagi. Ada yang fokus ke volume, ada yang fokus ngurusin harga, supaya kerjanya lebih efisien dan hasilnya juga tetap akurat. Meski sama-sama membuat estimasi biaya, di sini kita bisa lihat perbedaan peran antara konsultan QS dan kontraktor dalam menyusun biaya. Konsultan QS biasanya fokus bikin estimasi yang netral dan terukur, pakai data resmi dan aturan yang berlaku. Tujuannya biar hasil perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, sementara kontraktor pendekatannya lebih ke strategi.
Gimana caranya proyek bisa jalan cepat, efisien, dan tetap untung. Jadi sumber harganya lebih fleksibel, bisa dari vendor, bisa dari pengalaman proyek sebelumnya, atau kondisi di lapangan. Intinya konsultan QS itu bikin estimasi yang netral dan sesuai aturan, sedangkan kontraktor itu lebih mikir ke efisiensi, harga real lapangan, dan strategi buat dapat proyek. Nah, hasil dokumen juga beda. QS bikin RAB, sedangkan kontraktor bikin RAP dan RAB. Ini salah satu contoh perbedaan AHS untuk dinding bata ringan tebal 10 cm. Yang kiri itu versi konsultan QS, ngikutin aturan dari Permen PU. Jadi hitung upahnya pakai koefisien produktivitas standar. Nah, kalau yang sebelah kanan, Eee, itu versi kontraktor, yang ngikutin kondisi real lapangan. Upahnya udah langsung borongan dari mandor, jadi nggak perlu lagi pakai, analisa koefisien, produktivitas kerja. Material bata ringannya juga pakai satuan kubik untuk, versi kontraktor, biar menyesuaikan sama cara pembelian dari supplier. Nah, kemudian untuk kebutuhan pin bed juga ada perbedaan, jadi kontraktor ngambil, eee datanya itu dari brosur produk yang dipakai. Jadi di sini makin kelihatan jelas ya teman-teman, kalau QS itu pendekatannya netral dan sesuai aturan, sedangkan kontraktor itu lebih fleksibel dan realistis, sesuai kondisi yang terjadi di lapangan. Kita lanjut bahas contoh lain. Kalau kita mau pasang dinding bata, itu sebenarnya nggak cuma soal pasangan batanya aja. Di tiap bentang, misalnya tiap 4 meter, harus ada kolom praktis. Terus, di setiap opening-an atau bukaan pintu dan jendela juga harus ada kolom dan balok praktis. Nah, di BOQ yang disusun oleh konsultan QS, item kolom dan balok praktis ini biasanya udah digabung ke dalam harga satuan dinding bata ringan. Jadi harga per meter perseginya itu udah termasuk kolom dan balok praktis. Tapi kalau di lapangan, biasanya volume kolom dan balok praktis ini dipisah. Satuan dinding kan pakai meter persegi, sedangkan kolom dan balok praktis itu pakai meter lari. Jika kolom praktis sudah masuk ke harga satuan dinding bata ringan, maka biasanya suka diasumsikan setiap 1 meter persegi dinding bata itu ada misalnya contoh 0,6 meter kolom dan balok praktis. Sedangkan kontraktor akan menghitung secara akurat berapa sih total panjangnya gitu. Jadi bukan diasumsikan seperti itu. Belum lagi soal bukaan pintu dan jendela. Di dokumen QS seringkali item ini nggak dihitung secara khusus, padahal di lapangan tetap akan ada pekerjaannya dan biayanya pun akan ada untuk upah mandor. Mmm, jadi buat teman-teman yang ada di pihak kontraktor, penting banget untuk jeli, harus paham mana aja item pekerjaan yang sebenarnya muncul dan butuh biaya saat pelaksanaan. Supaya nggak ada yang kelewat yang ujung-ujungnya bisa ngurangin margin, bahkan malah bikin rugi. Sekarang kita bahas langkah-langkah menyusun RAB versi kontraktor saat, pelaksanaan tender. Pertama, kita perlu cari tahu dulu informasi dari tender. Misalnya dalam kasus ini owner nggak ngasih tahu HPS-nya kan ya, atau maksudnya berapa sih nilai total RAB yang disusun oleh konsultan QS. Nah, di sini jadinya kontraktor nggak punya kisi-kisi. Kira-kira anggaran owner berapa, supaya bisa menang gitu kan ya, ngakalin angka penawarannya bisa di bawah anggaran owner gitu. Nah, terus, eee, kita juga lihat durasi proyeknya, misalnya 12 bulan. Kenapa kita harus tahu? Karena fungsinya supaya kita bisa ngeposin biaya gaji karyawan dan operasional yang dihitung, eee, berapa per bulannya. Kemudian cari tahu juga jenis kontraknya. Misalnya untuk kasus ini adalah unit price. Kalau unit price, soal volume itu nggak usah khawatir karena nanti bisa disesuaikan dan dihitung ulang kembali dengan kondisi di lapangan. Yang kedua itu kita perlu nyusun RAP tender. Caranya kita hitung semua komponen biaya, mulai dari persiapan termasuk K3, kemudian overhead-nya termasuk kontingensi, dan biaya pekerjaan utama, yaitu semua pekerjaan seperti struktural, arsitektural, dan MEP. Intinya kita bikin analisa harga satuan supaya tahu harga per itemnya.
Nah, ini tidak mengacu ke Permen PU ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kontraktor itu biasanya punya formulanya sendiri untuk menghitung AHS-nya. Nah, dari sinilah ketemu nilai RAP-nya berapa. Nah, misalnya kita dapat angka 100 miliar. Kemudian kita tentukan marginnya atau profitnya mau berapa. Contohnya, buat margin batas atas 15%, batas bawahnya 10%. Keempat, kita buat penawaran RAB berdasarkan RAP tadi ditambahkan marginnya. Jadi untuk RAP 100 miliar, margin 10% itu jadi 110 miliar. Kalau margin ditambah margin 15% jadi 115 miliar. Nah, angka mana yang untuk RAB penawaran itu di margin yang teratas, yang 115 miliar ini. Nah, untuk yang 110 miliar itu digunakan eh, batas anggaran nego kita sama owner nanti. Kalau kontraktor itu jelas fokus pada bisnis dan profit ya teman-teman. Jadi penyusunan RAB-nya mempertimbangkan margin. Jadi buat teman-teman kontraktor penting banget nih urutannya. Yang disusun itu harus RAP-nya dulu, baru RAB, jangan kebalik. Kenapa? Karena dari RAP kita bisa tahu dulu berapa kisaran biaya real untuk ngerjain proyeknya. Nah, dari situ kita baru bisa tambahkan margin dan bikin RAB penawaran. Kalau langsung bikin RAB tanpa tahu dulu RAP-nya, kita juga cuma nebak margin berarti kan, dan itu tuh bahaya. Bisa aja ternyata proyeknya malah nggak ada profit atau bahkan rugi. Jadi pastikan dulu proyeknya layak secara bisnis, baru deh kita lanjut ke pengolahan RAB penawarannya seperti apa. Kalau teman-teman tertarik masuk ke dunia manajemen biaya proyek, ada beberapa kemampuan dasar yang perlu banget untuk dikuasain. Pertama itu kita harus bisa baca gambar kerja, paham spesifikasi teknis, tahu urutan dan metode pelaksanaan, serta ngerti isi kontrak proyek. Kemudian penguasaan software juga penting, minimal teman-teman harus bisa AutoCAD dan Excel. Selain itu, kemampuan hitung volume pekerjaan juga wajib dimiliki. Kita harus familiar sama matematika dasar, paham satuan dan skala gambar, dan ada beberapa pressure point perhitungan volume di tiap jenis pekerjaan. Misalnya, untuk pekerjaan tanah itu biasanya kita agak kesulitan di volume galian, kemudian untuk perhitungan struktur itu kita harus detail banget untuk volume besi. Kemudian pekerjaan arsitektur kita akan struggle di finishing dinding dan MEP juga ada kesulitannya tersendiri. Yang terakhir, kita juga perlu ngerti cara nyusun analisa harga satuan. Ini berarti kita harus paham komponen biaya seperti tenaga kerja, material, dan alat, bisa baca tren harga di lapangan, bisa bandingin harga dari berbagai sumber, dan kita bisa juga menganalisa efisiensi metode kerja. Di sini juga penting, punya pengetahuan tentang cara menentukan markup dan contingency cost secara masuk akal. Balik lagi ke proses tender, begitu kontraktor kirim RAB penawarannya dan dokumen administrasinya, kemudian tim owner bareng konsultan MK sama konsultan perencana termasuk konsultan QS langsung mengevaluasi semua penawaran dari calon kontraktor. Kemudian biasanya owner akan memanggil calon kontraktor satu persatu untuk negosiasi harga. Tujuannya buat minta best price dari masing-masing calon kontraktor. Misalnya dari 3 kontraktor yang ikut tender, kontraktor satu awalnya nawarin 124 M, lalu turun jadi 120. Kontraktor 2 nawarin dari 80 jadi 75, dan kontraktor 3 dari 115 jadi 112,5. Nah, dalam kasus ini misalnya owner punya HPS di angka 120 miliar. Jadi menurut teman-teman siapa yang bakal menang? Apakah kontraktor dengan penawaran yang termurah? Ya secara logika sih masuk akal ya, dipilih yang termurah. Tapi owner juga harus hati-hati kalau ada penawaran yang terlalu jauh di bawah HPS. Bisa jadi itu bukan karena efisien, tapi karena salah ngitung. Nah, kalau itu terjadi resikonya besar, karena saat pelaksanaan bisa aja kontraktornya nggak sanggup atau malah kabur karena ternyata rugi. Dan yang repot siapa? Itu owner juga. Proyek bisa mandek, terus waktu dan biaya juga bisa makin membengkak. Jadi murah itu penting, tapi tetap harus realistis dan masuk akal. Waktu owner memilih kontraktor, yang dilihat itu nggak cuma soal harga, reputasi dan pengalaman di proyek sejenis justru jadi pertimbangan utama. Mereka juga bakal lihat kualitas hasil kerja sebelumnya, kemudian kemampuan menyelesaikan proyek tepat waktu, dan kesiapan sumber dayanya mulai dari tenaga kerja, alat, sampai manajemen timnya. Gak kalah penting, owner juga nilai cara komunikasi kontraktor, apakah profesional, transparan,
dan gampang diajak kerjasama. Selain itu, kondisi keuangan yang sehat, kemudian legalitas yang lengkap, dan komitmen terhadap keselamatan kerja juga jadi poin penting. Intinya, kontraktor yang dipilih bukan cuma yang bisa ngerjain proyek, tapi yang benar-benar bisa dipercaya dan profesional di lapangan. Nah, dari hasil evaluasi secara keseluruhan, akhirnya ditentukan siapa pemenangnya, dan di kasus ini yang terpilih adalah calon kontraktor 3. Harga termurah itu belum tentu jadi pemenang. Yang paling penting itu harganya realistis, ditambah aspek-aspek lain seperti pengalaman, kualitas kerja, kesiapan tim, dan resiko saat pelaksanaan. Semua itu ikut jadi bahan pertimbangan owner sebelum memutuskan pemenangnya. Teman-teman penting juga untuk kenal beberapa istilah soal kontraktor di proyek. Pertama itu ada kontraktor utama. Yang biasanya ngerjain bagian-bagian besar seperti struktur, arsitektur, dan MEP, pokoknya komponen utama gedung. Lalu ada NSC atau Nominated Subcontractor. Mereka biasanya ditunjuk langsung oleh owner mengerjakan pekerjaan khusus seperti tanaman atau furnitur. Nah, kontraktor utama dan NSC itu langsung berkontrak dengan owner. NSC ini tuh bukan bawahannya kontraktor utama, tapi nanti akan ada koordinasi terkait pelaksanaan di lapangan. Nah, sedangkan yang ada di bawah kontraktor utama ini, eee, ada yang namanya subkontraktor, yang biasa menangani pekerjaan dengan lingkup upah dan material. Kemudian ada juga mandor yang fokusnya hanya tenaga kerja tanpa material, dan supplier yang cuma menyediakan material tanpa jasa pengerjaan. Semua dari mereka ini jalur koordinasinya ke kontraktor. Jadi nggak langsung kontak sama owner. Karena mereka berkontraknya ke kontraktor utama, bukan ke owner. Waktu proses tender itu kan tim dari kontraktor yang berperan itu estimator, procurement, admin, dan tim marketing. Nah, saat proyek mulai berjalan, timnya itu akan berbeda. Berikut ini ada contoh struktur organisasi untuk tim proyek di sisi kontraktor. Yang berperan untuk manajemen biaya proyek itu yang utama ada di bawah tim komersial manager. Di sini ada cost controller dan quantity surveyor. Dan tentu saja project manager juga sebagai kepala proyek yang memimpin semuanya, ikut berperan penting dalam, keputusan-keputusan yang ada di ranah manajemen biaya proyek. Teman-teman masih ingat kan ya, manajemen biaya proyek itu terdiri dari estimating, budgeting, dan controlling. Nah, selama ini yang kita bahas sedari tadi itu bagian dari estimating. Kita akan masuk ke, proses budgeting. Nah, di tahap budgeting ini, kontraktor mulai nentuin alokasi anggaran berdasarkan estimasi yang udah disusun. Tujuannya supaya pekerjaan bisa jalan sesuai batas anggaran yang udah disetujui. Dan ini juga jadi dasar nanti buat proses controlling. Nah, buat budgeting ini dimulai dari evaluasi biaya pelaksanaan. Siapa yang berperan? Yang pertama itu QS, ngitung ulang volume pekerjaan, kemudian ada cost controller yang melakukan evaluasi komponen biaya termasuk harga dari vendor. Yang dievaluasi itu lengkap, mulai dari biaya persiapan, K3, pekerjaan utama, sampai biaya-biaya yang tidak terduga. Nilai RAP yang dihitung saat masa tender itu kan 100 miliar. Kemudian hasil negosiasi RAB 112,5 miliar. Setelah evaluasi ulang volume dan harga oleh tim proyek, misalnya didapatkan nilai RAPK atau RAP kendali sebesar 98 miliar. Nah, angka inilah yang akan menjadi batas anggaran proyek, bukan lagi yang 100 miliar. Setelah total anggaran disetujui, 98 miliar itu, eee, cost control akan memecah lagi per bagian-bagiannya. Misalnya buat upah, berapa, bahan, subkontraktor, alat, dan lain-lain. Semua item juga dikasih kode biayanya untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan, sehingga pencatatan dan trackingnya rapih dan gampang dicek. Misal nih ya, teman-teman, eee, di proyeknya ternyata kejadian ada over budget. Kalau misalnya dipisah per kategori seperti ini, kita bisa tahu overnya itu di mana. Misalnya over di material. Kemudian kita telusuri, kenapa material ini diorder lebih dari rencana? Apakah di lapangan pemakaiannya yang terlalu boros karena banyak yang kebuang, atau memang ngitungnya kurang? Kalau ngitungnya kurang, apakah kerjaan itu bisa diklaim karena termasuk pekerjaan tambah, ataukah nggak bisa diklaim karena memang salah hitung aja dari tim QS-nya? Selanjutnya kita masuk ke komponen budgeting,
poin nomor 4, yaitu proyeksi arus kas dan cash flow. Tujuan dari cash flow ini untuk memperkirakan kebutuhan modal awal serta, untuk mengetahui kapan uang akan masuk dan keluar selama proyek berjalan. Contohnya di sini skema pembayarannya yaitu, DP-nya 0%, kemudian pembayaran dilakukan per termin setiap progres 20% dan cair 7 hari setelah COP atau Certificate of Payment terbit. Kita lihat kolom cash in, itu adalah pemasukan yang diterima dari owner, sedangkan cash out itu adalah pengeluaran ke vendor atau overhead proyek. Dari simulasi ini kita bisa lihat bahwa bulan kelima itu menjadi, momen yang krusial. Kenapa? Karena proses fisik sudah cukup besar sekitar 27,8%, tapi pembayaran dari owner baru aja masuk, sedangkan kita udah keluar uang sebesar 25 miliar. Jadi bisa disimpulkan bahwa modal proyek yang perlu disiapkan kontraktor di sini adalah 25 miliar untuk menutup kebutuhan biaya operasional sampai uang pertama dari owner masuk. Selanjutnya kita masuk ke controlling, yaitu bagian dari pengendalian biaya dalam proyek. Tujuan dari controlling ini adalah untuk memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan sejak awal. Salah satu komponen penting dalam controlling itu ada kegiatan perhitungan CCO, VO, dan final account. Intinya sebenarnya ketiganya ini sama-sama merupakan proses perhitungan perubahan nilai kontrak awal, baik itu penambahan maupun pengurangan. Bedanya CCO biasanya digunakan kalau jenis kontraknya unit price, sementara VO itu digunakan kalau jenis kontraknya lump sum. Nah, final account itu sebenarnya sama aja seperti CCO, cuma beda istilah aja. CCO itu umum digunakan, untuk hubungan antara owner dan kontraktor, sedangkan, final account itu biasanya, istilah yang digunakan bagi kontraktor ke vendor. Dalam perhitungan CCO dan final account, acuan utamanya itu adalah shop drawing, bukan gambar tender. Jadi nilai kontrak akhir akan menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan, sesuai shop drawing. Sedangkan untuk VO, yang dihitung ulang itu hanya sebagian gambar yang mengalami perubahan saja. Karena kalau kontrak lump sum fixed price, nilai kontrak itu nggak bisa berubah meskipun volume pekerjaannya beda gitu, selama gambarnya tetap. Artinya kalau di awal volume dihitung ternyata kurang, ya itu jadi kerugian kontraktor, resiko bagi kontraktor. Tapi gimana kalau misalnya justru volume itu berlebihan dihitungnya? Ya itu menjadi keuntungan bagi kontraktor juga gitu, owner nggak bisa ngurangin pekerjaan itu. Selain menghitung nilai kontrak akhir, peran QS saat pelaksanaan juga mencakup perhitungan progres. Jenis progres ini ada dua, yang pertama adalah progres untuk klaim pembayaran atau progres termin. Jadwalnya biasanya sudah tercantum di dalam klausul kontrak, umumnya bisa bulanan, triwulanan, atau berdasarkan capaian tertentu seperti setiap 20% atau 25% progres pekerjaan. Untuk progres termin, QS dari pihak kontraktor akan menyusun dokumen progres lalu diajukan ke pihak konsultan QS. Setelah itu akan dijadwalkan perhitungan dan klarifikasi bersama untuk memverifikasi kebenaran klaim progres dari kontraktor. Begitu juga dengan pihak subkon dan mandor, mereka mengajukan pembayaran ke QS dari kontraktor utama. Jenis progres yang kedua, itu adalah progres sebagai alat controlling, yang artinya tidak dijadikan dasar pembayaran ke kontraktor, contohnya itu progres mingguan. Sementara untuk progres mingguan ini, verifikasinya biasanya dilakukan oleh QS kontraktor bersama konsultan MK, tidak dengan konsultan QS. Kemudian poin selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi anggaran biaya yang, menjadi tanggung jawab cost control. Kegiatan ini sebenarnya cukup kompleks, tapi intinya adalah, kita punya baseline anggaran dan rencana cash flow waktu tahap budgeting gitu kan. Nah, di tahap ini itu kita tinggal lanjut ke proses evaluasi dan monitoring secara berkala sampai proyeknya selesai berdasarkan, acuan dari baseline dan cash flow tadi. Aktivitasnya mulai dari mencari dan mengevaluasi serta memilih vendor-vendor, kayak mandor, subkon, supplier, pastinya kita cari yang harganya sesuai dengan anggaran dan punya kredibilitas yang oke juga. Setelah itu, dicatat pengeluaran anggarannya dan banyak hal lainnya
Intinya keberhasilan proyek bakal kelihatan dari laporan controlling budgetnya. Laporannya itu akan menggambarkan apakah anggaran proyeknya masih di 98 M, apakah malah turun dari 98 M, artinya lebih untung, ataukah rugi karena biayanya naik lebih besar dari 98 miliar. Seberapa besar pencapaian proyek secara nominal dan berapa profit yang didapat, itu semua ada di kegiatan ini. Kita lanjut pada tahap terakhir yaitu pemeliharaan. Dalam klausul perjanjian kontrak biasanya udah tercantum juga tentang masa pemeliharaan yang biayanya sudah masuk ke dalam tanggung jawab kontraktor. Umumnya masa pemeliharaan ini berlangsung antara 3 sampai 12 bulan setelah konstruksi selesai. Selama periode ini, kontraktor wajib menanggung biaya perbaikan jika terjadi kerusakan atau cacat yang muncul, seperti misalnya kebocoran atap atau kerusakan lainnya. Nah, beberapa kontrak mengharuskan kontraktor juga mempunyai garansi atas material yang digunakan. Eee, Misalnya tahan hingga beberapa waktu tertentu gitu. Misalnya untuk atap baja ringan misalnya, ada garansi 10 tahun ke depan. Nah, selain itu meskipun tidak langsung terlihat sebagai biaya, sebagian pembayaran proyek biasanya ditahan oleh pemilik, proyek atau owner. Nah, ditahannya itu sebesar 5%. Jadi misalnya ada tagihan tadi, 112,5 miliar ya. Nah, saat proses konstruksi udah selesai itu akan ada ditahan sama owner sebesar 5%. Nah dan, 5% itu akan, baru dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai. Mmm, Kurang lebih seperti itu proses manajemen biaya proyek, mulai dari fase awal, inisiasi sampai tahap akhir pemeliharaan pasca konstruksi. Semoga, pembahasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di topik lainnya.